bercerita tentang satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi bagi warga sekitar Blitar, nama tempat ini sudah lama jadi bahan bisik-bisik. Mereka menyebutnya Rumah Batu. Rumah ini berdiri di tengah area persawahan luas, agak jauh dari jalan utama. Kalau kamu lewat sana siang-siang, kamu mungkin cuma lihat bangunan tua yang dindingnya terbuat dari batu besar warna hitam, disusun acak tapi kokoh, seperti benteng zaman dulu. Di sekelilingnya tumbuh ilalang tinggi dan pohon randu besar yang daunnya jarang. Bentuknya mirip tangan manusia kalau dilihat dari kejauhan. Tapi begitu sore mulai turun, suasana di sana berubah. Anginnya jadi dingin, udara terasa berat, dan dari kejauhan kamu bisa dengar suara burung malam yang entah kenapa selalu berhenti berkicau kalau melewati area itu. Konon, rumah itu dulu punya seorang pria bernama Pak Surya, sekitar tahun 90-an. Beliau dikenal sebagai buruh tani sederhana yang hidup pas-pasan. Setiap hari dia kerja dari pagi sampai sore di sawah orang. Pulang hanya untuk makan seadanya dengan istrinya, Bu Lastri. Warga kenal dia sebagai orang baik, sopan, dan rajin. Tapi semua berubah dalam waktu yang sangat singkat. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja Pak Surya jadi kaya. Tiba-tiba punya sawah luas, punya mobil, bahkan buka toko bahan bangunan di pasar. Orang-orang sempat kagum. Tapi di balik kekaguman itu, mulai muncul rasa heran dan curiga. Kekayaan yang datang secepat itu membuat warga bertanya-tanya. Ada yang bilang dia dapat warisan dari keluarganya di luar kota. Ada juga yang bilang dia menang lotre. Tapi beberapa orang tua di kampung itu malah berbisik hal lain. Katanya, Pak Surya melakukan pesugihan. Pesugihan yang bukan main-main, bukan sekadar tumbal ayam atau sesajen di sungai. Tapi pesugihan yang melibatkan perjanjian langsung dengan makhluk halus penunggu gunung di selatan Blitar. Awalnya, cerita itu dianggap gosip, tapi perlahan-lahan, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumahnya. Malam-malam, warga sering mendengar suara aneh dari dalam rumah Pak Surya. Kadang seperti orang mengaji, tapi pelafalannya aneh, tidak seperti bahasa Arab, melainkan seperti mantra yang diulang-ulang. Kadang juga terdengar suara perempuan tertawa lirih, diikuti dengan suara tangisan bayi dari arah belakang rumah. Ada juga warga yang lewat di depan rumahnya malam hari untuk pulang dari ladang. Mereka bilang, sering lihat bayangan perempuan berdiri di jendela lantai 2. Padahal rumah itu gelap gulita dan semua lampunya mati. Yang paling menyeramkan, suatu malam Jumat, seorang tetangga yang rumahnya agak dekat dengan Pak Surya, namanya Pak Sardi, mengaku melihat sesuatu. Malam itu, sekitar jam 12, dia belum tidur karena anaknya demam. Dari jendela, dia melihat cahaya merah samar di halaman belakang rumah Pak Surya. Dia penasaran, jadi dia ngintip dari sela pagar bambu. Di sana dia lihat Pak Surya duduk bersila di depan kendi besar. Di sampingnya ada kepala kambing hitam yang masih meneteskan darah. Di depan kendi itu ada piring berisi uang logam kuno dan bunga 7 rupa. Pak Surya terus menggumamkan sesuatu dengan suara serak. Sementara dari arah belakang rumah, muncul bayangan hitam besar yang tinggi banget, hampir 2 kali lipat manusia biasa. Bayangan itu mendekat perlahan, dan yang lebih menyeramkan lagi, setiap kali bayangan itu bergerak, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Pak Sardi bilang dia langsung mundur pelan-pelan. Tapi sebelum sempat pergi, tiba-tiba Pak Surya berhenti membaca mantra dan menoleh ke arah pagar, tepat ke arah tempat Pak Sardi berdiri. Katanya mata Pak Surya hitam semua, tanpa bola mata putih. Pak Sardi langsung lari pulang, menutup pintu, dan malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, dia cerita ke beberapa tetangga, tapi anehnya, siang itu Pak Surya datang ke rumahnya dengan wajah tenang dan berkata, kalau nggak lihat apa-apa, lebih baik diam. Sar, suara Pak Surya waktu itu pelan tapi dingin, dan sejak hari itu, enggak ada satupun warga yang berani ngomongin hal-hal aneh di rumahnya lagi. Beberapa bulan kemudian,
Kekayaan Pak Surya makin menjadi jeti. Rumahnya direnovasi besar-besaran, tapi tetap mempertahankan dinding batu hitamnya. Banyak orang bilang itu syarat, bahwa dinding batu itu adalah bagian dari perjanjiannya dengan makhluk halus. Katanya, batu-batu itu bukan batu biasa, tapi batu yang diambil dari sungai di bawah Gunung Kelut, tempat jin penunggu pesugihan tinggal. Namun, semua kemewahan itu cuma bertahan beberapa tahun. Pada tahun ketiga setelah dia kaya mendadak, Bulastri istrinya meninggal secara misterius. Katanya jatuh di sumur belakang rumah. Tapi yang bikin aneh, tubuhnya enggak ditemukan selama 3 hari. Dan waktu ditemukan, tubuhnya masih utuh tanpa bau busuk sama sekali. Padahal sudah lama terendam air. Setelah itu, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Dia jarang keluar rumah, toko bangunan ditutup, dan sawah-sawahnya disewakan ke orang lain. Rumah itu semakin sepi. Jendela-jendelanya selalu tertutup rapat, dan pintunya jarang dibuka. Warga yang lewat bilang, kadang masih terlihat bayangan perempuan berjalan di halaman. Rambutnya panjang, tapi kalau diperhatikan lagi, ternyata bayangan itu nggak punya kaki. Sampai suatu malam, tepat malam Jumat Kliwon, rumah itu tiba-tiba gelap gulita. Dari kejauhan, warga melihat cahaya merah muncul dari atap rumah, seperti api kecil tapi enggak membakar. Lalu terdengar suara seseorang menjerit panjang banget, sampai menggema ke seluruh desa. Warga panik, tapi enggak ada yang berani mendekat. Mereka baru berani datang pagi harinya, dan yang mereka temukan hanya pintu depan terbuka lebar, kursi dan meja terbalik, serta lantai yang penuh bekas tapak kaki seperti hewan besar. Pak Surya hilang tanpa jejak. Enggak ada tanda-tanda dia keluar rumah, dan semua barang berharganya masih utuh. Polisi sempat datang dan menyelidiki, tapi enggak menemukan apapun. Yang aneh, di dalam kamar belakang, mereka menemukan batu besar berwarna hitam, setinggi pinggang orang dewasa, dikelilingi abu dupa dan bunga kering. Batu itu terasa hangat saat disentuh, seperti baru terkena api. Sejak hari itu, rumah itu dibiarkan kosong. Enggak ada yang berani tinggal di sana. Tapi setiap malam Jumat, terutama kalau hujan rintik-rintik, warga masih sering dengar suara dari dalam rumah. Kadang seperti langkah kaki pelan, kadang suara ketukan pintu 3 kali. Pernah juga ada anak muda yang iseng lewat depan rumah tengah malam. Katanya dari dalam terdengar suara perempuan memanggil namanya pelan, "Leo." Padahal dia tidak kenal siapapun di sana. Rumah batu itu akhirnya tumbuh jadi legenda lokal. Orang-orang menyebutnya rumah pesugihan, tempat di mana seseorang menyerahkan dirinya pada makhluk halus demi kekayaan dunia. Beberapa warga bilang, kalau kamu datang ke sana dan berdiri tepat di depan batu hitam di dalam rumah itu sambil menutup mata, kamu bisa dengar bisikan halus di telingamu. Suaranya lembut, tapi menakutkan. Kalau kau ingin kaya, tinggal sebut namamu, tapi jangan pernah coba-coba menuruti bisikan itu. Karena kata orang tua di sana, setiap nama yang disebut di depan batu itu akan hilang dalam waktu 3 hari. Entah kemana. Sama seperti Pak Surya. Sampai sekarang, rumah batu itu masih berdiri. Dinding batunya masih kokoh, walau catnya sudah pudar dan atapnya hampir roboh. Rumput tinggi menutupi jalan masuk, dan burung gagak sering hinggap di atasnya. Warga sudah lama sepakat untuk tidak lewat jalan situ kalau malam, terutama malam Jumat Kliwon. Tapi kalau kamu penasaran dan kebetulan lewat sana, coba perhatikan baik-baik. Kadang, dari jendela lantai 2 yang pecah itu, terlihat siluet seseorang berdiri diam menatap keluar. Dan kalau kamu cukup lama menatap balik, sosok itu akan tersenyum.